Halo pecinta MotoGP, kembali lagi di channel Sport TV. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share, serta tonton videonya hingga selesai, agar tahu berita lengkapnya. Sirkuit Internasional Mandalika dipastikan akan menggelar tes pramusim MotoGP 2022. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh pihak MotoGP melalui laman resmi mereka, di mana sirkuit Mandalika dan Sepang Malaysia akan menjadi dua tes pramusim untuk musim 2022. Tentunya hal itu menjadi kabar yang membahagiakan lantaran sirkuit Mandalika yang terletak di NTB, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu pada akhirnya akan menjadi lokasi para pembalap MotoGP beraksi. Meski hanya tes pramusim, hal tersebut setidaknya sudah menjadi bukti bahwa sirkuit Mandalika siap menggelar balapan MotoGP. Nantinya sirkuit Mandalika akan menggelar tes pramusim MotoGP 2022 pada 11-13 Februari tahun 2022. Para pembalap MotoGP akan terbang ke Lombok setelah pada 5-6 Februari tahun 2022 melakukan tes pramusim di sirkuit Sepang. Jadi, tes pramusim MotoGP 2022 nantinya akan fokus di sirkuit Sepang dan Mandalika. Selain tes resmi, shakedown tes yang diikuti para test rider dan pembalap rookie pun digelar di sirkuit Sepang pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Februari tahun 2022. Menurut laporan dari MotoGP, tanggal tersebut merupakan jadwal sementara yang sudah dirancang oleh Dorna Sport selaku promotor ajang balapan tersebut. Sehingga sewaktu-waktu tanggal bisa berubah melihat kondisi yang terjadi. Tanggal sementara untuk pengujian pramusim menjelang kejuaraan dunia MotoGP 2022 sekarang dapat diumumkan, serta tanggal sementara yang diusulkan untuk Grand Prix pertama musim 2022, bunyi keterangan MotoGP di laman resmi, Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Kelas MotoGP akan menjalani dua tes di awal tahun 2022, ditambah tes shakedown di sirkuit internasional Sepang hanya untuk pembalap uji pabrik dan pemula. Tes kedua akan berlangsung di sirkuit Jalan Internasional Mandalika yang baru di Indonesia, tambah keterangan resmi tersebut. Tentunya tak sirkuit Mandalika dijadikan lokasi tes pramusim berlangsung, mengingat trek tersebut akan masuk ke kalender MotoGP 2022. Para pembalap jelas perlu beradaptasi dengan kondisi sirkuit baru itu. Selain mengabarkan terkait jadwal tes pramusim, Dorna Sport juga memastikan sirkuit Losail, Qatar, akan menjadi lokasi pembuka MotoGP 2022. GP Qatar lagi-lagi dipercaya untuk memulai kompetisi ajang balapan tersebut. Tim Petronas Yamaha SRT, dipastikan bubar pada akhir musim MotoGP 2021. Tim satelit Yamaha itu akan muncul sebagai entitas baru di kompetisi tahun depan. Pengumuman itu disampaikan tim Petronas Yamaha di laman resminya, Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Entitas tim baru rencananya diumumkan pada September tahun 2021 dalam gelaran MotoGP San Marino. Petronas Sepang Racing Team akan berhenti di akhir musim kejuaraan dunia MotoGP 2021. Tim yang diwakili di Moto3 dan Moto2 oleh Petronas Sprinter Racing dan di MotoGP oleh Petronas Yamaha Sepang Racing Team dapat memastikan akan menyelesaikan semua kegiatan, baik balap maupun non-balap pada akhir musim kejuaraan dunia 2021, begitu isi pernyataan resmi Petronas Yamaha. Kepala tim balap Petronas, Sepang Razlan Razali dan Direktur tim Johan Stigeveld, akan melanjutkan di kategori MotoGP mulai 2022 dan seterusnya dengan entitas baru. Entitas dan mitra judul baru ini akan diumumkan di Gran Premio Octo, di San Marino e della Riviera di Rimini di Misano, pada tanggal 16 September, ujarnya. Kabar pembubaran kali ini menyusul penarikan Petronas sebagai sponsor utama tim. Perusahaan asal Malaysia itu sudah menjalin kerja sama dengan 3 tim balap motor Sepang Racing Team, SRT, sejak 2019. Dalam 3 tahun perjalanannya di MotoGP, Petronas Yamaha sukses mengumpulkan 15 podium dan 6 kemenangan. Salah satu ridernya, Franco Morbidelli, bahkan menjadi runner-up MotoGP 2020. Razlan Razali selaku kepala tim Petronas Yamaha mengucapkan terima kasih atas segala pencapaian yang diraih di MotoGP. Mulai dari debut di kelas utama pada 2019, menyabat podium,
hingga mendatangkan juara dunia 9 kali, Valentino Rossi. Kami telah mengalami perjalanan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Dari awal yang kecil pada tahun 2015, langkah besar bagi kami terjadi di tahun 2018, ketika kami mengamankan masuk ke kelas utama MotoGP dan membangun skuad MotoGP dari awal, kata Razali. Pada 2019 kami berada di grid dan hanya 4 balapan dari rookie kami yang berada di barisan depan. Pada balapan ke-7 kami berada di podium. Pada 2020 kami mengamankan kemenangan balapan pertama untuk tim satelit Yamaha MotoGP di lebih dari 20 balapan, serta finish kedua di kejuaraan tim dan pebalap secara keseluruhan, sambungnya. Pada tahun 2021 kami balapan dengan rider terhebat sepanjang masa, Valentino Rossi. Ini adalah kisah yang luar biasa, ujarnya. Pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, menyambut kedatangan rekan setim barunya, Maverick Vinales, untuk berlomba pada MotoGP 2022. Kedatangan Maverick Vinales di Aprilia menandakan skuad mereka untuk MotoGP 2022 sudah lengkap. Maverick Vinales datang ke Aprilia setelah hengkang dari Yamaha di tengah jalannya MotoGP 2021 masih berlangsung. Tim Noale itu kini sudah tidak sabar untuk mencoba jasa Vinales terjun di lintasan pada sisa musim ini. Pembalap Spanyol itu akan mendapat kesempatan untuk menguji motor RSGP terlebih dahulu dalam tes MotoGP di sirkuit Misano, Italia, tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September mendatang. Apabila mendapat hasil memuaskan selama uji coba, Vinales kemungkinan bisa turun untuk menggantikan posisi Lorenzo Savadori. Setelah Aprilia sukses mendatangkan Vinales, ternyata Alex Espargaro sangat bahagia. Rasa bahagia Alex Espargaro muncul setelah mendapat kepastian siapa rekan setimnya untuk mengikuti MotoGP 2022. Jadi secara keseluruhan bahagia. Setelah 2 bulan terakhir kami mendengar banyak rumor, kami mendengar banyak tentang Aprilia, tentang rekan setim saya, kata Espargaro, dilansir dari Motorsport. Saya sangat senang Aprilia akhirnya mendatangkan pembalap papan atas, katanya. Vinales hengkang dari Yamaha setelah mendapat berbagai masalah dengan tim asal Jepang tersebut. Pembalap berjuluk Top Gun itu sempat terkena suspensi dari Yamaha tidak bisa terjun pada MotoGP Austria. Espargaro merasa tidak senang dengan sikapnya selama di Yamaha, tetapi menganggap kehadiran Vinales penting bagi Aprilia. Tanpa ragu, Espargaro merasa Vinales tidak akan kesulitan dalam beradaptasi dengan motor RSGP. Saya tidak senang dengan apa yang terjadi dengannya di Yamaha, tetapi pada saat yang sama, saya senang karena dia akrab dengan Yamaha, jadi dia akan dapat membandingkan kedua motor untuk membantu kami, ucap Espargaro. Tidak diragukan lagi dia akan langsung cepat, jadi tidak sabar menanti tesnya, menanti komentarnya, dan mari lihat bagaimana dia berkendara dengan RSGP, imbuhnya.